soalnya nih. Santai aja ya, santai ya adik-adik Santai semua aja. ya. Shalom semua, selamat hari Minggu. Shalom. Kenalan dulu ya. Boleh. ya. Saya Angel. Ini Andre, suami saya, Cie. Cie. Nah, anak saya 2, satu Alice, yang satu Alexa di Teens. Ya, jadi Tepuk tangan dong guys, tepuk tangan. Diem-diem aja. hari ini kan kita bahas tentang responsibility. Kalau responsibility menurut aku itu adalah melakukan dengan segenap hati dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Nah, tumor dengerin. Tapi kan aku udah melakukannya dengan sepenuh hati aku, Ci. Kita melakukan yang terbaik. Jadi kalau sepenuh hati itu artinya kita harus misalnya suruh datangnya jam berapa nih? Nah, kita harus prepare dulu sebelumnya. Jangan jam 10 udah mulai ibadah, jam 10 baru berangkat dari rumah. Jadi bukan Itu cuman namanya karena nggak bertanggung jawab. Jadi bukan cuman karena pelayanan dari hati ya, Ci, tapi harus tepat waktu juga ya, Yes, berarti. iya dong. Kan kasihan ntar teman-teman kita yang nunggu. Iya, benar banget banget. sih. Nah, kalau menurut Ko Andre sendiri gimana responsibility menurut Koko? Responsibility itu begini, responsibility itu 2 kata, response and ability. Response itu respon kita, jawab, ability itu kemampuan kita. Jadi kalau kita punya responsibility itu kita punya kemampuan untuk menjawab. Oke. Jangan sampai kita selalu mengartikan dalam kita punya reality. Kalau kita diharapkan punya tanggung jawab datang jam 10, ya kita datang jam 10 gitu. Jadi in reality, for example kalau mama kita mau melahirkan kita perlu dokter jam 10, Yes. dokternya belum datang, terus Yes. bagaimana itu? Waduh. Ya, itu jadi kita keburu punya melahirkan reality-nya sendiri tuh. begitu ya. Ceritanya begitu. Jadi kita harus bertanggung jawab karena orang memilih kita karena kita punya kemampuan untuk menjawab. Nah, jadi kita harus kasih benar-benar yang terbaik dari diri kita. Oke. Ya. Wow, sangat menginspire gitu ya. Jadi kita sekarang ngerti ya apa itu responsibility. Kayak bukan Maureen doang yang belajar, tapi aku juga Iya, belajar. kita semua harus belajar tentang responsibility. Betul. Ngomongin responsibility nih Mor, ya kan? Kan Cici Angelini dan Ko Andre ini fokus di Sunday School ya Iya. kan? Nah tadi kayaknya gue denger semalam lu tuh mau ada pertanyaan kan? Coba Iya, aku pertanyaan pengen apa? nanya nih, Ci, apa yang membuat Cici sama Koko mau atau tertarik atau terpanggil untuk melayani di Sunday School? Ya, ini kaos kebanggaan ya, bisa dibaca. yes. Bethlehem Kids. Ya. Jadi cerita sedikit. Saya mulai berdua nih melayani Sunday School itu mungkin 2017 atau 2018 tuh masih di ITC Kuningan. Nah dulu sudah ada kakaknya yang terjun, yang bertanggung jawab. Jadi saya cuma membantu. Dulu ada Kak Yinai dan Kak Yuda. Nah saya membantu itu kalau ada hari besar, misalnya Mother's Day, Father's Day. Jadi anak-anak bikin performance dan lain-lain. Asal mulanya seperti itu. Nah, waktu saat St. Moritz itu dibuka, ada yang meminta saya untuk menjadi koordinator dan Kokoh menjadi koordinator di St. Moritz. Nah, jujur sih itu waktu saat diminta bertanggung jawab untuk yang besar ini, kita menjadikan itu saya pribadi sebagai burden, sebagai beban. Karena satu, saya nggak punya pengalaman, nggak pernah sekolah tentang mengajar Sunday School, nggak pernah menghandle Sunday School. Nah, dulu waktu kita masih lebih muda lagi, waktu itu kan umur 36 ya. Lebih muda lagi, kita nggak pernah memegang satu pelayanan yang berarti. Jadi kalau kalian di sini kecil-kecil segini udah jadi, bukan kecil sih, maksudnya youth segini udah jadi singer, udah jadi pemain keyboard, bisa melayani di sini, itu luar biasa. Dulu waktu aku tuh belum, jadi waktu tuh sempat sekolah ke Australia juga nggak aktif gitu di gereja, cuman sebagai datang pulang gitu. Nah jadi balik lagi, aku pengalaman nggak ada, background nggak ada, nggak ngerti, suruh megang Sunday School, mau suruh ngapain nanti, ini anak mau diurusin, mau
mau dikasih apa gitu. Nggak tahu sama sekali. Nah, yang jadi kekuatan saat itu adalah karena doa. Waktu itu Kak Lydia, tahu kan ibu gembala kita di sini Pak Agus, istrinya kan Ibu Lydia. Itu dapat pesan Tuhan untuk kita berdua. Dia bilang kita berdua nih seperti kayak orang bingung dan ketakutan. Padahal dia nggak tahu loh, kita nggak cerita untuk menghandle Sunday School. Tapi jangan takut. Tuhan mengirimkan banyak tangan-tangan. Saya melihat banyak tangan-tangan yang menolong. Siapa orangnya? Kan belum tahu ya. Orangnya siapa? Nggak kelihatan di depan mata. Nah, tapi kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan menggenapi. Apalagi buat pelayanannya. Jadi saat itu banyak tuh Tuhan kirimkan kakak-kakak yang baik, yang masih setia. Beberapa sampai hari ini masih ada yang menolong pelayanan ini. Gitu. Wow, boleh tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Iya, kita mau lihat. Nah, kita punya recapnya satu dulu dokumentasi, ya kan? Kita lihat awal-awal Sunday School itu dibangun oleh Ko Andre dan Ci Angel sampai akhirnya sampai sekarang. Bolehkah ditampilin fotonya? Wow, ini live bisa Ada yang lihat kenal nggak nih muka-mukanya? kecil. Kenal nggak mukanya yang kecil-kecil? Itu Jaden. Itu Shelifa, Giselle, itu Jason tuh baju kuning. Itu Jaden. Itu Rafael tuh. Rafael, itu Jason. Alexa itu. Elis. Audrey, Giselle. Kami mau memuji. Wah. Nggak berasa ya anak-anaknya sekarang udah gede-gede semua ya Ci kok. Iya, ini tahun 2018. Wow. Wih. Nah ini kita masih awet muda kan, masih sama kan Ci? Ini 6 Masih tahun dong, yang lalu, Ci. 6 tahun yang lalu. Ini dulu ruangannya di sini. Iya. Sunday School-nya belum buka, belum beres. 2018. Wow, makin besar lagi timnya ya Ci. Nah, ini baru pembukaan. Saya ingat masih ada balon-balon. Saya nggak tahu nih orang-orang semua datang dari mana, bisa mau aja menolong Sunday School. Pelayanan Sunday School ada mamanya Audrey, ada mamanya Giselle. Pokoknya siapa aja yang mau bantu, ayolah gitu. Mana ya Sharon? Oh iya tuh. Ada mamanya Jessica, mama Jason. Masih ada Kamia ya. Ada Kaneri. Nah, ini siapa tuh yang masih Tuh, imut-imut? siapa yang di paling depan? Jaden, James, Nah, James, itu Aaron tuh kayaknya tuh di bawah tuh. Lucu, Ya. lucu banget. Wah. Masih miniatur ya. Miniatur. Kecil ya. Itu Oke. Rafael. Jadi ini 6 tahun yang lalu. Ada lagi, wah ini nih. Ini lagi komsel ya Ci? Komsel. Lagi komsel di rumahnya Ci Angel. Iya, 2018. Saya sih cari foto yang terjauh kayak 2018. Komsel ini dibuka. Which is berapa tahun yang lalu ya? 2018 kemarin 6 ya? 6 Nah, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu anak-anak teens, ini anak-anak teens yang 6 tahun lalu ya Kak ya? Ada Iya. yang youth udah juga di youth kan. sekarang iya loh. Wow. Udah di Udah habis ya fotonya. Udah? Oke, jadi Ci Oke, Angel ini thank you. teman-teman. Boleh tepuk tangannya sekali lagi buat Koko Andre dan Ci. Oke, jadi Koko dan Cici ini membuka rumahnya untuk untuk menjadikan tempat komsel untuk anak-anak ibadah. Sunday School. Dari situlah mungkin Koko dan Cici akhirnya tergerak nih, kayaknya harus Untuk pelayanan ya di sini di ya. Sunday School gitu ya Ciko. Iya, sebenarnya cerita sedikit. Rumah itu saya nggak tinggalin. Jadi rumahnya kosong. Waktu itu belinya 2012. Nah, waktu beli rumah itu niatnya mau pindah ke sini, makanya udah rapi-rapi, ada barang-barang. Tapi begitu pas mau pindah ada emak. Jadi oma saya meninggal.
saya pikir, aduh kok orang meninggal nggak pakai permisi ya, ini jadi melenceng sedikit nih Nggak ngomong. apa-apa, Ci, nggak apa-apa. Maksudnya waktu itu siangnya dia mau ke Singapura mau berobat, tapi paginya Tuhan panggil. Nah jadi pengalaman pertama aku kehilangan seseorang. Jadi aku pikir ya udah deh tinggal aja deh sama orang tua. Gitu. Nggak apa-apa, Ci. Ada tisu, Ci. Yes. Gitu. Jadi rumahnya jadi untuk Komsel. Oke, itu teman-teman. Waktu itu sangat cepat ya. Jadi Iya, kita selagi nggak masih ada ada yang teman-teman, keluarga yang disayang, kerabat terdekat, kita harus sangat menghargai kebersamaan itu. Karena kita nggak Gitu. tahu rencana Tuhan itu bakalan gimana. Betul. Kita bisa merencanakan Tapi kegiatan Tuhan- kita saat ini, tapi Tuhan pasti Yes. punya rencana yang bedanya lagi. Betul. Nah Han, Yes. si Cici sama Koko ini kan punya kerjaan lagi selain melayani. Kita mau nanya nih ya Han, Mm-mm. Nah, kan oh ya, oke. Boleh. Boleh. kurang tiktokan. Kurang latihan. Maaf ya. Oke. Oke, Mor. Gimana, Morin? boleh deh lu aja yang nanya Oke, kalau gitu. jadi, nah ini aku pengen tanya khusus nih. Tadi aku juga udah dengar dari Cici dan Koko ya. Sekarang aku mau tanya dari Koko dulu nih. Sebagai kepala keluarga, terus juga bisa dibilang yang bertanggung jawab responsibility atas keluarga tersebut, mulai dari bekerja, terus juga memberikan moral untuk anak-anak dan sebagai macam gitu. Nah, aku pengen tahu nih sebagai pengusaha juga nih Cici dan Koko, gimana sih ngatur waktunya nih? Karena kan kalau dilihat tadi aja kegiatannya itu banyak banget ya. Bahkan kalau aku dan Morin di sini kita tuh suka menjadikan Koko dan Cici ini role model kalau membuat acara di Sunday School. Karena Kita suka ngintip-ngintip. iya, kita suka ngintip-ngintip, Ci. Karena Karena kita acaranya aktif bingung. sekali gitu kan. Nah, aku mau denger nih dari Koko gimana cara dan Cici juga bisa pelayanan tapi juga aktif juga di dalam pekerjaannya gitu. Jadi gimana cara membagi waktu gitu untuk pelayanan dan juga bekerja dan tanggung jawab yang lain. Oke, tanggung jawab yang pertama itu sebenarnya sebelum pelayanan keluarga dulu. Keluarga itu yang pertama itu Tuhan, kedua keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Kita punya tanggung jawab keluarga itu di atas pelayanan, sebab pelayanan yang pertama kali itu adalah keluarga. Jadi itu tanggung jawab kita. Nah, untuk pelayanan ini kita bertanggung jawab. Tapi saya punya biasanya kita melihat tuh begini. Ini buat kalian semua. Biasanya orang kalau nggak rugi itu nggak peduli. Dalam arti begini. Mungkin saya kehilangan handphone ini, kalian nggak perlu peduli karena kalian nggak bakal rugi kalau saya kehilangan handphone. Benar nggak? Ya, jadi tapi itu kata-kata biasa. Biasanya orang kalau nggak rugi nggak peduli. Biasanya kalian kalau mau ambil pelayanan, gue dapat apa? Untungnya apa sih? Untungnya apa kalau misalnya nggak pelayanan juga saya nggak rugi? Buat apa kita lakukan juga? Nah, tapi kita tadi kata-kata itu adalah kata-kata biasa. Sedangkan kita nggak mau jadi orang biasa. Jadi walaupun mungkin secara lahiriah material kita nggak rugi, tapi kita peduli. Ya, jadi itu kita punya prinsip, dan untuk membagi waktu, jangan kasih waktu sisa untuk melayani Tuhan. Yes, amin. Jangan kasih sisa waktu pelayanan Tuhan. Sebab kenapa? Kalau kita kasih sisa yang terjelek, nanti Tuhan bakal kasih kita juga yang terjelek. Ya, tapi kalau kita melayani ini bukan karena kita bagi waktunya kita harus baik, benar. Bukan berarti nanti pekerjaan berkurang, waktunya kita kasih alasan karena pelayanan, nggak boleh juga. Karena itu tanggung jawab kita juga. Kita dikasih tanggung jawab di pekerjaan. Nah, tanggung jawab di pelayanan kita bukan 100%, tapi mungkin kalau perlu 1000%. Amin. Ya, jadi kita bersyukur kita dapat grace dari Tuhan. Kita melakukan pelayanan bukan untuk dapat berkat dari Tuhan, tapi kita melakukan pelayanan karena kita sudah diberkati.
bersyukur kita begitu grace banyak yang kita terima. Cara membalasnya salah satunya kita lewat pelayanan. Ya, jadi kita harus benar-benar bagi waktu agar waktu pelayanan bukan waktu yang sisa. Oke, Gitu, mantap. ya. Oke, mungkin aku pengen denger juga dari Cici. Boleh nggak dibantu? Kita baca ayat firman Tuhan ya sama-sama. Boleh. Efesus 2 ayat 10. Boleh Tolong Kak yang dibantu punya dikeluarin? Alkitab handphone boleh dibuka. Nah, ini. Ya, yuk kita bareng-bareng baca ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi waktu aku dapat ayat firman Tuhan ini, aku kaget juga sih. Oh, ternyata Tuhan sudah merencanakan pekerjaan baik yang udah disiapkan untuk kita lakukan. Jadi salah satunya adalah pelayanan gitu. Jadi Tuhan pengen tuh kalau kita ada dalam hidup kita tuh melayani Dia gitu ya, dengan sesuai dengan talenta. Jadi menjawab pertanyaannya Hani, apa tadi Han? Bagi waktunya gimana ya? Yes. Nah sebenarnya buat aku sih nggak mudah ya. Itu salah satu my struggle untuk pelayanan ini adalah waktu. Karena aku kerja, jadi aku bikin baju anak-anak. Dan ternyata guys, bikin baju itu nggak semudah yang kalian lihat. Kita kalau lihat di toko, baju udah jadi kan enak ya. Pilih, jelek bagus kan tinggal komen ya. Dibeli apa yang kita suka. Tapi ternyata proses membuat baju itu sangat rumit. Mulai dari kain, dari gambar dulu deh. Dari gambar yang nggak ada barangnya sampai pemilihan kain, pemilihan benang, pemilihan gambar, sablonnya, sampai jadi, sampai finishing, belum lagi ntar jahitannya jelek, pokoknya ribet deh. Pokoknya bikin garment itu. Nah, jadi aku struggle tuh di waktu, untuk membagi waktu dengan anak, dengan pekerjaan, dan dengan pelayanan gitu. Tapi kalau karena aku sudah komitmen untuk mengambil tanggung jawab Sunday School, ya memberikan yang terbaik, kan balik lagi tadi. Jadi mungkin pagi sampai sore pekerjaan, sore sampai malam jam 8 anak, dan sisanya lewatlah sampai jam 9, ntar jam 9 sampai jam 12 malam Sunday School. Oke. Gitu. Tapi Tuhan berikan kekuatan dan hikmat gitu kepada kita untuk menjalankan ini. Memang harus extra time kan. Kadang-kadang kita udah jam 9, waktunya nyantai, lihat-lihat scrolling, lihat-lihat apa gitu, santai-santai. Cuman ada kalanya tidak setiap hari kita memikirkan Sunday School sampai malam, enggak. Cuman ada kalanya kalau ketika kita mau bikin acara dibutuhkan, kita perlu extra time, kita harus kerjain. Yes. Gitu. Harus memberikan extra time. Itu salah satu jadi pelayanan kita juga kan. Berkomitmen dan bertanggung jawab gitu. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ci, kita kan tahu Cici sama Koko itu melayani di Sunday School itu dengan sepenuh hati. Tapi kan pasti ada yang namanya suka dan duka. Boleh nggak ya sih sharing ke kita suka dan dukanya dalam melayani di Sunday School, Ci? Aku ya, buat aku pertama lebih banyak sukanya. Karena ada sih dukanya, nggak bilang enggak gitu. Sukanya karena, tuh ya, udah ditulis kemarin lupa. Karena gini, nomor 1, Tuhan masih kasih kepercayaan buat kita untuk melayani Dia. Itu 1. Yes. Jadi itu kita harus bersuka cita. Kalau kita dipilih untuk jadi singer, jadi multimedia, jadi apapun lah, usher. Karena kita siapa sih? Kita kan bukan siapa-siapa, orang yang lebih pintar dari kita pun lebih banyak gitu. Kalau Tuhan kasih kepercayaan buat kita lakukan, kita lakukan dengan sepenuh hati. Aku bersuka cita karena itu 1. Yang kedua, karena itu passion ya. Passion aku karena aku tuh suka berkreativitas. Oke. Suka cari yang susah-susah gitu. Kalau kata Kak Eka dan tim yang di Sunday School, aduh Cici ribet Cici gitu. Cuman anak-anak kecil kalau kita ngomong begini kan pasti bosen kan. Betul. Mesti ada art and craft, ada bikin-bikin games dan lain-lain. Nah aku suka gitu. Okay. Aku senang. Terus yang ketiga, anak-anak itu pribadi yang polos. Jadi mereka tuh polos banget.
Kamu lihat kan tadi waktu lagi berdoa, dia angkat tangan, dia merem, dia nyanyi gitu. Aku suka gitu, lihat begitu. Maksudnya kepolosan hati mereka. Terus kalau mereka seneng, mereka bisa jerit, siapa yang mau ini saya gitu dengan sepenuh hati gitu. Terus kalau mereka nggak suka, ya mereka bilang jelek gitu. Nggak ditutup-tutupin gitu. Jadi aku suka. Nah, dukanya tadi lagi waktu. Aku struggle sama waktu gitu. Tapi nggak tahu gimana udah 6 tahun nih St. Maurice buka, sudah berjalan, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, ya berjalan aja, jadi aja gitu. Wow, luar biasa. Iya. Oke, nah keren banget ya. Kalau dari Ci Angel, suka duka dari Ci Angel lah. Kita pengen tahu nih sebagai suaminya. Kok kan membantu juga nih Ya, kok. Nggak Kita kebagian mau tahu waktu dong. kayaknya. Pasti ke bawah juga kan? Iyalah, Gimana pasti. kok? Nama Angel kan malaikat. Jauh deh. Jadi Jauh deh. Jadi jangan sekali-sekali tidak mensupport seorang malaikat begitu. Malaikat itu ada malaikat membawa kabar gembira, Gabriel. Tapi jangan sampai malaikatnya malaikat 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 pembawa Pencabut nyawa. tapi bukan penyebab. Aduh serem banget. Bukan. Gini, itu suatu privilege kalau kita bisa support pasangan kita, keluarga kita. Itu suatu privilege. Benar, kalau saya bilang bukan duka, tapi pengorbanan. Mungkin pengorbanan dalam arti begini, ada waktunya Sunday school itu harus perform sehingga mereka harus latihan. Yes. And then you have to sacrifice your own time. Mungkin kita mestinya pergi ke luar kota, atau mau jalan-jalan di mall. Maksudnya latihan itu kan biasa setiap Sabtu ya adik-adik ya. Sabtu, Minggu gitu kan. Weekend. Setiap kali pengen pengen ke puncak mau latihan besok. Pengen ke Bogor, besok ada latihan. Itu sering bentrok terjadi. Cuman ya udah gitu, ya udah kita lebih kesini gitu. Tapi ini suatu privilege juga dalam arti begini, waktu saya bukan waktu saya lagi, tapi waktu keluarga, waktu Elis, waktu Alexa, bukan hanya waktu kita, tapi kita bersyukur mereka juga support. Ya, keluarga itu harus saling support. Disitulah kita bisa benar-benar punya passion untuk melayani Tuhan. Ya, jadi benar ada sacrifice. Orang yang kamu cintai, kamu kalau tidak sacrifice, kamu tidak mungkin mencintai orang yang kamu cintai tanpa sacrifice. Waduh, sedap. Tolong digarisbawahi ya. Tolong digarisbawahi, nanti dipasang besar-besar di sini ya. Mencari pasangan harus yang bisa Sacrifice. Sama-sama melayani bersama gitu ya. Betul. Ingat tadi malaikat ya. Karena kalau gini, kalau kita mau melayani hati kita sukacita, terus suami kita tidak mensupport, buat kita kan jadi beban juga. Betul. Kok belum pulang-pulang sih gitu misalnya. Kok kamu sampai malam sih gitu. Yes, Ngeliatin handphone terus, ngurusin sekolah minggu kan gitu. Tapi buat saya, puji Tuhan, meskipun kelihatannya saya yang lebih aktif di sekolah minggu, tapi perannya Ko Andre ini besar dalam waktu mensupport gitu. Panutan banget ya ngelihat Koko sama Cici bisa pelayanan bareng-bareng ya gitu ya. Tuh, buat anak-anak muda cari pasangan harus yang Support, bisa melayani bersama gitu ya. Amin. Tuh. Oke. Next nih Ciko, kan tadi aku udah denger suka dukanya. Nah ini aku pengen tahu arti lebih dalam lagi menurut Koko dan Cici, melayani itu menurut Koko dan Cici itu artinya apa gitu, yang lebih deep gitu. Boleh? Siapa duluan, Cici atau Koko? Kita percaya setiap pada kita ini semua berbeda. Even orang yang kembar punya hal yang berbeda. Anggap aja kita ini semua puzzle. Setiap puzzle berbeda. Jadi setiap kita punya keunikan. Saya percaya Tuhan
ingin memakai keunikan kita karena hanya keunikan kita yang bisa untuk melayani sesuatu. Jadi saya percaya kalau kita diajak pelayanan, mungkin pertama-tama kita, aduh males ah. Begini, setan sama iblis nggak akan melarang kita pelayanan. Tidak akan melarang kita pelayanan. Tapi dia akan kasih alasan untuk kita jangan mengerjakan hari ini. Tapi besok aja. Nanti kalau kalian punya nilai udah bagus, kalau nanti udah dapet pekerjaan bagus, nanti boleh pelayanan. Yang Tuhan mau tuh sekarang. Yes, betul. Sekarang. Sebab kita nggak tahu waktu kita. Life is short. Jadi kalau ada yang bilang dulu itu life is short, play hard, kita mungkin playnya kita ganti jadi pelayanan. Ya, pelayanan yang hard begitu. Serve Ya. hard. Jadi apa? Jadi percaya setiap daripada kita punya keunikan sendiri dan setiap daripada kita punya purpose di mana kita melayani. Ya, Amin. itu aja. Thank you. Wow, oke. Nah, kalau buat aku melayani itu adalah sebuah kehormatan yang ke-1. Terus dan kepercayaan dari Tuhan. Maka itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak sih yang sering bilang gini, aduh buat Sunday school aja yang diurusin anak kecil, ngapain sih lo repot-repot? Kan gitu. Mereka nggak ngerti gitu. Mau bikin apa yang bagus-bagus, yang susah-susah, mereka nggak ngerti. Terus misalnya repot amat sih kasih peraturan di Sunday school, anak-anak contoh ya, pas bubar jangan, harus ada yang jaga kakaknya, harus ada yang jaga di pintu. Aku bilang nggak bisa, anak dibukain pintu nggak ada yang jemput, ntar dibawa orang. Betul. Salah satunya itu. Buat apa sih repot-repot gitu, mesti ada orang lagi spesial. Banyak perintilannya. Aku bilang ya selama Tuhan masih percayakan pelayanan ini kepada saya ya seperti itu. Saya melakukan yang terbaik, yang rinci, yang terbaik yang saya bisa pikirkan gitu untuk pelayanan ini. Gitu. Jadi harus lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Wow. Pelayanan. Luar biasa. Nah, Ci, mungkin kan teman-teman di sini udah ngelihat ada beberapa teman-temannya udah ikut pelayanan. Cuman mungkin beberapa teman-teman ini yang belum pelayanan, mereka mungkin masih bertanya-tanya. Aku itu cocoknya di mana ya pelayanannya ya? Aku mau melayani di bidang apa ya? Gimana sih Ci, tips cara supaya kita bisa tahu bagian mana yang kita cocok untuk melayani Tuhan? Kalau dari pengalaman saya ya, soalnya memang kita bingung kan, kita apa ya? Mau Sunday school nggak punya background. Kalau flashback dari seperti kemarin, mau nyanyi malu maju ke panggung. Saya paling malu orangnya kalau suruh gini-gini nih, diliatin orang gitu. Tadi salut sama Michi, di sini bisa WL, duh hebat banget, gitu loh. Aku tuh paling malu deh kalau suruh-suruh maju-maju begini ngomong-ngomong. Nah, terus aku flashback, aku pikir-pikir, kalau buat pribadi aku itu adalah passion dan talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau sebelumnya aku diminta melayani Sunday school, itu memang aku seneng ngumpulin anak-anak. Makanya komsel tak buka, karena rumah itu kan kosong. Kalau pikir-pikir kan setiap Jumat, males ngasih makan anak orang, ngurusin anak orang, buka rumah, mana Jumat hari kerja. Kalau udah jam 5 udah kedebak-kedebuk. Mandi, keramas, apa segala macam. Aduh mau komsel gitu kan, udah kedebak-kedebuk. Tapi karena passion, karena kita suka gitu ya. Jadi otomatis kita melakukannya yang dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik. Itu sih kalau menurut saya. Jangan lupa pelayanan itu adalah juga panggilan Tuhan. Jadi memang udah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Taunya dari mana? Kayak dulu seperti saya diminta oleh seseorang untuk ngurus Sunday school. Yang minta kan bukan tukang sapu di jalan, ya kan? Yang minta kan orang yang Tuhan percayakan gitu. Terus kita pikir sesuai nggak dengan passion kita? Kita nggak bisa main keyboard tapi disuruh pelayanan keyboard kan nggak mungkin. Nah kalau kita happy dengan keyboard, dengan gitar, dengan nyanyi, terus kita diminta pelayanan, itu udah salah satu tips bahwa itu saya di situ cocok gitu dengan pelayanan itu. Kita suka nari, suka dance, ya kita cocok di situ, gitu. Itu sih dari aku. Kalau menurut saya, buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu nih, passion saya ini sih di mana sih sebenarnya?
Waktu dulu pertama saya itu disuruhnya jadi usher dari tahun 2000 mungkin 2004 kali 2005. Ketua Asyir di ITC Kuningan. Usher. Jadi sebelum jadi ketua usher, saya jadi usher aja salaman orang. Sebab saya yakin mungkin ada dari kalian yang nggak bisa main musik, mungkin ada yang nggak bisa nyanyi, tapi paling enggak kalian bisa senyum. Contohnya Benar nggak ini. Ceritanya dia mau kasih tahu gitu nggak bisa main senyum. musik tapi Oke. bisa asyir. Mungkin dalam ini kelas berapa sekarang? Dari SMA. 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 SMA ya. Di SMA pasti udah kalian ada, aduh saya suka apa, that girl is so pretty gitu ya. Nggak mungkin, ya aduh tapi saya nggak punya background nyanyi. Masa kita mesti ngeles nyanyi dulu baru ngomong sama perempuan itu? Enggak, senyum aja juga bisa. Senyumannya Benar nggak ya, menawan. senyum aja. Jadi maksud saya, kalau emang kita nggak tahu, passion saya sih belum tahu di mana ya. Paling enggak kalau ada teman-teman yang mau ngajak, udah kita pelayanan, asyir dulu aja dah. Kolektan. Ya, kan cuma modal salaman sama senyum. Benar nggak sih? Masa kita nggak bisa senyum? Benar nggak? Gitu. Jadi apa? Nah dari situ step by step, oke, mungkin dari situ aku passionnya apa nih? Tapi at the end of the day, apapun pelayanan, itu nggak ada yang namanya pelayanan ini lebih tinggi dari pelayanan ini. Ya, benar. Amin. Ya, nggak ada yang bilang, oh pelayanan WL itu lebih tinggi dari pelayanan usher. Justru mungkin usher itu salah satu yang penting. Kalau mukanya di dalam waktu pertama kali udah mesem, asem gitu, nanti orang yang masuk ke dalam juga Udah ngamut ya kok. udah nggak mood. Kok itu orang jutek banget sih, masa mau masuk gitu? Kan nggak mungkin ya. Jadi buat saya setiap panggilan itu sama levelnya. Yang penting apa? Balik-balik lagi. Kita punya responsibility. Mau jadi usher, jam berapa harus datang? Ya jam berapa kita harus siap. Ya, kalau buat saya sih mungkin daripada kita belum tahu passion kita di mana, don't worry. Yang penting masih bisa senyum. Kalau udah nggak bisa senyum, kita cari lagi deh yang lain. Layanan apa yang nggak perlu senyum gitu. Ya coba itu. Ada kok konsumsi di belakang nggak kelihatan. Iya. Iya benar. Ya, oke gitu aja. Oke. Sebelum pertanyaan terakhir nih, Cici dan Koko, aku mau nanya dulu nih. Di sini teman-teman ada yang mau bertanya nggak ya? Ayo, siapa yang mau bertanya ke Koko dan Cici di sini? Misalnya lagi galau nih, iya nih kok ya nih Ci gimana ya gitu. Ada yang mau bertanya? Sepertinya banyak yang malu-malu. Iya, Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Ayo siapa? Hadiah loh kalau Ada yang kalau masih nanya. bingung Dapat hadiah apa? nggak? Roblox kali ya. Dapat hadiah es kelapa ya di depan nanti Oh, habis iya. ibadah. Oh, iya. Oh yang mau nanya, boleh Ci. Aduh, ini salah satu teman pelayanan saya tadi ada di foto. Nah, dari 2000 berapa? 18, 2019. Anak-anak 5 tahun ya? Iya. Audrey sama Elis 5 tahun. Iya, kira-kira Cici Angel sama Koko Andre bisa kasih tips nggak buat teman-teman di sini, adik-adik di sini, gimana sih kalau mau pelayanan, melayani Tuhan tuh harus gimana sih mulainya, hatinya harus seperti apa gitu. Ya, thank you. Yeay, boleh tepuk tangan ya. Thank you Thank you, Cici. Ci. Thank you, sis. Jadi pertama kali kalau untuk melayani itu kita harus memberikan hati kita dulu sama Tuhan. Kalau buat aku ya, kalau kita sudah memberikan hati kita, pasti kita memberikan yang terbaik gitu loh. Karena kita mengerjakannya dengan hati. Terus yang kedua passion, yang seperti tadi saya bilang. Yang ketiga ada kerendahan hati. Jadi dalam pelayanan itu kan kita harus belajar bagaimana melayani. Nah itu pasti ntar ada ketemu teman, bergesekan dan lain-lain. Nah itu kita nggak boleh cepat menyerah dan nggak boleh cepat putus asa. Jadi harus rendah hati untuk mau diajar dan mau belajar gitu. Menurut saya sih itu. Kalau saya begini, ada di antara kalian yang pasti sudah pelayanan. Bagi yang belum pelayanan, kalau lagi diajak sama seorang yang sudah pelayanan,
paling enggak ikutin karena kenapa? Mungkin dia itu yang bisa mentorin kalian juga. Taat ya, maksudnya taat dulu gitu. Taat. Balik lagi mungkin kita bingung saya punya kemampuan apa. Tapi at the end of the day kalau sampai ada orang ngajak, dalam arti begini, Tuhan perlu nggak sih pelayanan kita? Nggak perlu juga. Tanpa kita juga Tuhan bisa jalan pelayanan maksudnya melakukan apapun juga. Tapi kalau balik lagi kalau sampai kita ada yang ngajak, jangan buang-buang kesempatan. Don't waste. Sebab kenapa? Saya percaya begini, orang yang ngajak kita karena dia ngelihat kemampuan kita. Kita nggak bisa lihat kemampuan diri kita, tapi kita bisa ngelihat kemampuan orang lain. Makanya kita bisa ngajak. Jadi kalau sampai kalian yang belum pelayanan diajak, tadi Kak Angel bilang, yang ngajak itu kan orang yang di sekitar kita. Yang ngajak itu adalah orang-orang yang memperhatikan kita juga. Yang ngajak itu tuh bukan orang sembarangan loh, orang yang di luar, tukang sapu, jalanan, ngajak kita. Kalau ada orang yang kita nggak kenal, that's a question mark. Kita pakai hikmat. Tapi kalau ada orang-orang yang kita tahu dia sayang sama kita, dia ajak kita pelayanan, jangan pikir, aduh nanti pelajaran saya bagaimana ya, nanti waktu saya bagaimana. Jangan kepikir itu dulu, tapi kita punya hati dulu pengen melayani. Amin. Gitu. Ya jadi sekali lagi, life is short. Jangan buang waktu-waktu kalian. Boleh, bukan berarti pelayanan itu kalian gak punya waktu untuk me time, gak punya waktu untuk mungkin jalan sama pacar. Bukan itu. Tapi sediakan waktu juga untuk kalian bisa kalian sampai hari ini bisa duduk di sini, punya pakaian, punya sepatu, punya apapun juga, pelajaran masih oke. At least yang kamu bisa balas kepada Tuhan itu lewat pelayanan. Ya, itu aja. Oke, tepuk tangannya teman-teman. Ya, jadi aku mau memberikan kesimpulan dari sharing dari Koko Cici hari ini. Kalau misalnya kita itu melayani harus dari hati, karena kita melayani sebagai bentuk tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita melayani dengan hati, kita melayani juga dengan bentuk rasa tanggung jawab kita, dengan datang tepat waktu, melayani dengan hati. Terus jangan menganggap kalau misal pelayanan ini itu nggak ada apa-apanya, atau pelayanan misalnya WL lebih baik daripada pelayanan jadi usher. Semua pelayanan itu sama. Jadi buat teman-teman bagi yang masih belum melayani, kalian bisa mungkin bergumul, atau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya ke kakak-kakak yang ada di sini gitu. Nggak usah takut, nggak usah malu, karena kita pasti membantu kalian gitu. Betul. Oke. Tepuk tangan deh sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Oke, masih semangat gak nih? Masih oke. Dingin ya. Oke. Kira-kira udah ini belum? Udah kepengen pelayanan apa nih kira-kira? Ya nih, mulai sekarang aku harus pelayanan. Oh, Kak Luki mau nanya nih. Mau nanya? Boleh Kak Luki? Boleh berdiri Kak Luki? Nah, ini salah satu teman pelayanan saya juga nih, Kak Luki nih, hebat. Drummer handal. Yeah. Oke, Shalom Angel. Shalom Kak. Andre. Saya mau nanya, ini kan kita pelayanan itu kan rutinitas, maksudnya mungkin tiap minggu ya kita lakukan. Pernah nggak sih sesekali atau gimana gitu, Ci Angel atau Ko Andre mengalami yang namanya jenuh gitu? Dan kalau misalnya mengalami, gimana cara untuk mengatasi hal itu? Thank you. Mungkin teman-teman bingung jenuh itu apa? Itu jenuh itu bosan, merasa adanya mental breakdown atau apa gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarang ya. Mental breakdown. Mental illness gitu ya. Oke. Jadi kalau dari aku, udah pasti ada. Nggak mungkin enggak. Pasti ada. Apalagi setiap Jumat gas, setiap Minggu gas. Nah tapi waktu bosen kalau aku ya, paling aku ngoceh.
Kalau lagi jenuh, lagi capek, ngoceh. Udah habis ngoceh, terus udah gitu. Nah udahannya bangkit lagi, bangun lagi. Terus jujur nggak cuma dalam pelayanan sih Kak. Di dalam pekerjaan sehari-hari aku juga merasa jenuh. Karena dari 2023 aku tuh ngurusin baju. Berapa tahun tuh? Berarti 20 tahun lebih ya. Yang aku lakukan keep going itu dan itu terus setiap tahun. Jadi kalau 21 tahun ya 21 kali aku melewati hal yang sama gitu. Boring. Nah, cuman dikala aku boring, aku suka menghibur diri aku dengan Sunday School. Jadi misalnya nih lagi siang-siang bosen nih ngurusin kerjaan, kesel nih sama karyawan, kesel nih sama barang jelek jadinya. Ntar aku loncat dulu ke hal yang lain gitu. Ke Sunday School, cari-cari prakarya, art and craft atau seperti apa, bikin-bikin pikir-pikir acara. Ntar udahannya balik lagi gitu. Jadi waktu saat kita jenuh bukan berarti kita nggak mau lagi gitu. That's it, lepasin, enggak. Jadi kita istirahatkan pikiran kita sebentar, terus balik lagi. Kalau aku sih begitu, gitu. Oke. Kalau jenuh itu membuktikan kalau kalian itu masih manusia. Bukan chat GPT, bukan AI, itu mereka nggak pernah jenuh kali, benar nggak ya? Jadi itu membuktikan kalau kalian itu masih manusia. Dan justru kalau membuktikan manusia dalam arti begini, kita manusia, tapi kalau kita nggak jenuh itu juga harus dipertanyakan kali. Berarti kita mungkin nggak normal juga. Dalam arti begini, kalian belajar juga pasti ada waktunya jenuh. Betul. Oke, even kalian mungkin di sini siapa yang udah punya pacar? Nggak ada yang mau ngaku ya? Nggak ada yang mau ngaku, nggak apa-apa. Pada waktunya juga nanti, bosen. Aduh. Mungkin ada waktunya 19 jenuh. tahun nih. Yeah. Mungkin ada waktunya jenuh. Tapi at the end of the day, saya selalu mencari suatu dasar. Saya senang sama Kak Angel itu ada dasarnya nggak? Kalau nggak ada dasarnya, nanti begitu dapat kejenuhan, itu akan membuat kita ke bawah. Ya, jadi setiap dari kalian begini, yang udah punya pacar bagus, tapi yang belum punya tetap berjuang, ya. Tapi kalau udah punya, kalian waktu jenuh, dasarnya saya waktu kemarin tuh apa sih ya, mau pacaran sama dia gitu, ya. Jadi kalau kita punya dasar kuat, negara kita aja dasarnya apa? Pancasila. Segala sesuatu kalau nggak ada dasarnya, tinggal tunggu waktu. Sebab kalau saya seneng, kalau saya lagi moodnya bagus, saya seneng. Kalau moodnya lagi nggak bagus, nggak seneng. Bukan. Dengan Elis, Alexa juga harus ada dasarnya. Nah, jadi kalau kita lihat ada waktunya jenuh, no problem. Itu membuktikan kalau kita ini mungkin capek, lagi nggak fit, tapi balik lagi. Responsibility itu nggak ada hubungannya antara sakit nggak sakit, benar nggak? Mau nggak sakit pun kita diminta untuk tetap bertanggung jawab. Mungkin ada waktunya jenuh, tapi balik lagi. Kalau kita lihat punya dasarnya, dasar kamu ingin melayani apa? Dari situ kita balik lagi ke atas. Yes. Kalau kita nggak punya dasar, jenuh, bakal turun lagi ke bawah, gitu ya. Jadi itu aja. Thank you. Nah, teman-teman, ngomongin jenuh nih Kak Lucky, aku inget banget yang ada namanya tuh spiritual burnout. Ya, di mana setiap minggunya kita pelayanan terus ternyata itu karena pertama jenuh, karena kedua kita nggak diisi. Ya, jadi kita fokusnya ke pelayanan, tapi setelah pelayanan tuh ada kekosongan gitu di dalam diri kita yang sebenarnya ada satu waktu tuh kita perlu deh duduk untuk mendengarkan firman, untuk mengisi diri kita pribadi sendiri gitu. Kita menikmati. Betul, dan menikmati ibadah gitu. Mungkin itu kali ya tipsnya, kan tadi dari Cici dan Koko, dan juga tambahan dari aku mungkin Kak Lucky bisa ambil dari sebulan itu misalnya 1 kali atau 2 kali Kak Lucky tidak setiap minggu untuk duduk mendengarkan firman Tuhan gitu, mengisi gelasnya sendiri gitu, jadi penuh lagi, nanti udah fulfill baru balik lagi pelayanannya jadi lebih luar biasa. Betul. Betul itu. Jadi kalian ini jangan berharap hanya
di gereja 1 jam untuk mengisi kalian punya gelas. Sekarang banyak di media sosial, mau di IG, mau di YouTube. Cari hal-hal itu yang untuk mengisi kalian. Ya, tapi kita juga harus bijak. Di IG, di YouTube itu banyak hal-hal yang kalau kita nggak kuat dasarnya justru kita akan kebawa. Sementara kita juga perlu. Sekali lagi, kita nggak mungkin cukup hanya untuk diisi 1 jam di hari Minggu. You've got your own spare time, browse IG, sesuatu yang bisa membuat kamu bangun lagi, mengisi kamu menjadi dasarnya lebih kuat lagi, pakai. Mungkin ada hal-hal yang kamu mungkin pikir, aduh ini bener nggak sih ini di IG, di YouTube. Bicarakan dengan kakak-kakak kamu. Saya kemarin lihat ini nih, menurut kakak bagus nggak? Bener nggak? Apakah itu sesuai dengan ajaran kita apa enggak gitu? Ya, jadi untuk menghilangkan spiritual burnout. Ya. Mantap. Ya, kita merasa terberkati banget dengan kehadiran Koko dan Cici mau sharing di Beyond. Kita benar-benar bersyukur bisa mendengarkan semua sharingnya. Semoga Cici dan Koko selalu diberkati sama Tuhan. Amin. Keluarganya diberkati juga dengan Tuhan. Yes. Oke, sebelum closing nih, ada yang harus Cici dan Koko sampaikan. Apa sih pesan untuk anak-anak Beyond semua ini? Kalau dilihat udah pada mau gede-gede semua nih. Pesan-pesannya apa Cici dan Koko? Pesan emak-emak ya. Soalnya kan anak aku juga 2 nih, 1 di sini, 1 di situ. Aku selalu pesan sama Elis, hidup tuh cuma 1 kali. Jadi pilih jalan yang benar. Jangan pilih jalan yang salah. Ya kalau kamu ada waktu untuk memperbaiki. Kalau nggak ada waktu untuk memperbaiki kan sayang gitu. Jadi aku bilang, kamu udah tahu nih yang benar seperti apa, sudah dibekali, sudah tahu, sudah kenal firman Tuhan, sudah tahu jalan yang benar, advice dari orang tua sudah ada. Nah kita harus pilih karena hidup cuma 1 kali, pilih jalan yang benar, yang harus kamu jalankan untuk hidup kamu gitu. Ya adik-adik. Oke. Buat saya, buat kalian, tadi benar Kakak Angel bilang hidup cuma sekali. Tapi dari saya, life is short. Life is short, oke? Pilih benar-benar jalan yang benar. Life is short. Kamu punya kesempatan, kamu sehat, kamu kuat, kamu pinter, kamu cantik, kamu ganteng, ambil pelayanan. Don't waste. Life is short. Life is short. Kalau saya selalu bilang life is short. Jadi mungkin kamu akan dengar dari orang tua kamu, aduh kesel ya orang tua bakal ngomong gini. Saya selalu bilang ke keluarga, orang tua punya tanggung jawab, responsibility. Karena anak-anak itu adalah anak-anak titipan Tuhan. Kalau kita nggak punya responsibility, kita akan cuekin aja anak kita. Kita hanya berdoa, Tuhan biar suruh Elis Alexa aja langsung pinter. Tanpa kita juga bisa, ya. Tapi ada waktunya kita punya responsibility di dalam waktu yang sempit, life is short. Kita punya responsibility untuk cari jalan yang benar, ya. Sebab kenapa kesempatan mungkin nggak akan datang kedua kali. Kamu mungkin di sini udah nanti mau dalam arti begini. Nanti kuliahnya nggak suka, nggak apa-apa bisa diganti. Tapi ada hal-hal yang mungkin nggak bisa, dalam arti kalau kita udah jalan nggak benar, mungkin bisa, tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Jadi kalau sebisa mungkin kalau kita tahu jalan yang benar, kita ambil jalan yang benar. Karena itu responsibility kita. Saya ambil contoh satu dalam masa kehidupan saya. Saya yang selalu kasih obat ke anak-anak. Anak-anak sakit ya kasih obat dari kecil. Ada satu waktu Elis udah nggak suka sama saya waktu kecil. Karena kenapa? Elis suka saya kasih makan obat. Dia sebel, nggak enak kan, pahit. Pahit kayak gitu. Ada waktunya dia itu. Tapi at the end of the day, saya punya 2 pilihan. Saya sebagai daddy, itulah adalah responsibility saya.
whether dia suka saya mau nggak suka saya, tapi saya punya responsibility karena saya sayang sama dia. Orang kalau sayang itu punya responsibility. Orang tua itu sayang sama anak-anaknya karena dia punya responsibility. Jadi jangan sampai kita orang tua kayak ngomong terus gini terus. No, because dia sayang sama kita, dia punya responsibility. Nah, pada saat itu saya punya 2 opsi. Saya terus kasih dia obat, atau 2, saya suruh suster saya aja kasih obat. Nanti kalau dia yang suster kasih obat kan dia pasti kan nggak senang lagi sama saya, benar nggak sih? Tapi kalau saya suruh suster, berarti saya tidak mau ambil responsibility. Betul. Jadi saya lebih baik dia nggak suka sama saya waktu kecil, tapi karena saya melakukan responsibility apa? Saya sayang sama dia, melakukan hal karena saya perhatiin dia. Itu yang penting buat saya. Nah, jadi balik-balik lagi, kalau kita kalian punya waktu, even 1 hour of your time hari Minggu untuk pelayanan, start from there. Mulai dari itu. Nggak usah yang nanti begini. Don't worry. Begitu kamu ke gereja, you start your pelayanan. Amin. Mau jadi Kak, boleh nggak saya di usher di kolektan? Ya, jadi pesan saya, life is short, cari jalan yang benar. Ada waktu kita ditawarkan suatu pelayanan atau kamu mau melayani, do it. Jangan, nanti dah nilai saya kan lagi jelek nih, tunggu sampai bagus dulu dah. Enggak. Tuhan nggak mau cari orang-orang yang pintar, tapi Tuhan cari orang yang punya hati. Ya, itu aja pesannya. Thank you. Kalau sudah di akhir, boleh nggak Kak Multimedia tolong bantu buka Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Mungkin udah banyak yang sering dengar, tapi berhubung dengan pelayanan. Nah, Oke. Yuk. Oke, baca bareng-bareng Baca bareng yuk. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. bukan untuk manusia. bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan ya. Pertama-tama aku pengen bilang terima kasih banyak untuk Cici dan Koko karena sudah punya waktu untuk sharing di kita dan teman-teman. Selain itu, ya selain itu kita dikasih berkat juga sama Cici sama Koko. Nah, Bukan dari sharingnya aja, tapi Betul, ada es kelapa dari Cici Koko. Jadi jangan langsung pulang. ambil Ya dulu es kan? kelapanya di udah belakang. disediain. Thank you so much ya Ci. Terima kasih Koko. Cici dan Koko.